Shalom, rekan-rekan pemuda remaja GKJ Karanganyar yang terkasih. Saya mewakili majelis dan segenap jemaat mengucapkan selamat Paskah tahun 2021. Kiranya perayaan Paskah ini menjadi berkat bagi kita semuanya, sehingga sebagai pemuda kita sungguh-sungguh siap untuk menghadapi perubahan, siap untuk diutus melakukan pelayanan apapun juga sesuai dengan talenta kita masing-masing. Kita akan mengawali perayaan Paskah dengan bersama-sama tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pemuda remaja GKJ Karanganyar boleh menghayati sengsara dan kebangkitan Tuhan, menjadi inspirasi dalam hidupnya melalui ibadah Paskah kali ini. Tuhan berkati kami semuanya dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah ini sungguh memberkati kami semuanya dan iman kami dibaharui. Kami serahkan setiap saudara yang telah ditunjuk untuk main dalam ibadah ini, Tuhan berikan hikmat supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhanku Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti ibadah Paskah. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama merayakan ibadah Paskah Pemuda dan Remaja GKJ Karanganyar. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Saking senengnya nyapa teman-teman yang ada di rumah, aku lupa nih mau nyapa Ata yang ada di samping aku. Hai Ata, kamu apa kabar? Halo Mbak Rosi, kabar baik. Nah, kalau aku sih seneng banget soalnya hari ini kita akan sama-sama beribadah dalam Paskah Pemuda dan Remaja GKJ Karanganyar. Amin, puji Tuhan, semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Nah, Mbak Rosi, sebagai bentuk sukacita kita, mari kita menaikkan lagu pujian Terima Sukacita Surga, karena sukacita Allah telah mengalir dalam hidup kita dan memberi semangat baru bagi kita semua. Kasihnya di tengah badai yang bergelora, Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan
Mari teman-teman kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil saat hening secara pribadi. Mari teman-teman kita menyembah Tuhan dengan mengangkat pujian oleh kuasa darah-Mu.
Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena berkat yang boleh Tuhan berikan hingga pada saat ini kami boleh merayakan Paskah. Kami ingin menghayati bagaimana iman kami kepadamu berdasarkan kisah-kisah, berdasarkan iman yang boleh diwariskan dari orang tua dan leluhur kami tentang kebangkitan-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan hati dan pikiran bagi kami, biarlah kami dapat belajar dan dapat mengenal-Mu melalui firman ini. Kami ingin menyerahkan akal budi dan pikiran kami, biarlah setiap firman yang boleh kami dengar dapat menjadi pemandu kehidupan kami. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita, diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-18. Teman-teman bisa mempersiapkan Alkitabnya dan kita akan membacanya. Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, di sekitar tahun 1850-an ada sebuah buku yang menarik, terbit dari seorang ilmuwan bernama Charles Darwin. Mungkin teman-teman di sekolah pernah mendengar. Ada satu buku yang sangat menggemparkan waktu itu, judulnya The Origin of Species. Pokok pikirannya adalah bahwa Darwin berteori mengamati bahwa perilaku makhluk hidup itu berkembang, perilaku makhluk hidup itu terus mengalami perkembangan dari yang sederhana sampai dengan yang paling rumit. Sampai salah satu teori yang kontroversial dari Charles Darwin adalah bahwa manusia itu, sekarang kita ini tidak ujuk-ujuk ada dalam keadaan kita sekarang, namun itu adalah hasil dari evolusi. Jadi kita punya semacam leluhur yang sangat panjang, ribuan, ratusan ribu tahun, yang itu membentuk mentalitas, cara hidup dan cara berpikir. Maka yang menarik, salah satu yang saya ingin kutip di situ adalah, "It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent." Bukan yang terkuat dan bukan pula yang terpintar. It is the one that is the most adaptable to change. Tetapi mereka atau ialah yang mampu beradaptasi, yang bisa bertahan. Sehingga ketika orang atau makhluk apapun itu dia mampu bertahan, spesiesnya akan terus ada. Tetapi dalam waktu tertentu ketika dia tidak mampu berubah, tidak mampu bermutasi, mereka akan punah. Di sini dekat kita ke Sragen bisa lihat ada leluhur manusia ya, dipercaya sebagai leluhur manusia, cirinya seperti itu.
Dan kita bisa membayangkan betapa perubahan-perubahan itu terjadi sangat kontras. Namun seiring perjalanannya waktu, teori ini banyak ditentang, terutama oleh gereja pada waktu itu di Inggris yang melihat bahwa teori Darwin membahayakan. Membahayakan karena ini bertentangan dengan iman gereja yang selama ribuan tahun percaya bahwa alam semesta termasuk manusia itu well design, diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sudah sempurna. Dan alih-alih mengkritik, banyak orang menolak dan melawan, menentang, menyebut bahwa ini tidak benar karena mereka takut orang bisa kehilangan iman dan mulai takut, tidak peduli lagi ke gereja. Gereja mulai kehilangan orang, dan di tahun sekitar 1800 sampai tahun 1900-an di Eropa memang mulai banyak ateisme, gerakan ateisme, orang yang tidak lagi percaya pada gereja dan Tuhan pada umumnya. Nah, ini pertentangan yang sangat keras. Ini pertentangan yang mungkin sampai sekarang masih juga terjadi antara ilmuwan yang percaya bahwa dunia kita berproses, dunia kita berkembang, dengan para rohaniwan, dengan para pemikir-pemikir agama bahwa kita ini diciptakan. Namun apabila kita tengok situasi sekarang di pandemi ini, saya sebenarnya cukup bersimpati dengan teori Darwin, bahwa jangan-jangan inilah fase di mana manusia ini didorong untuk berubah, untuk beradaptasi. Kita tahu yang paling konkret, cara beribadah kita berubah, cara kita bersekolah juga berubah, cara berinteraksi juga berubah, cara kita hidup juga berubah. Ada banyak cara, ada banyak alternatif, dan kita didorong untuk berubah. Konon ada yang memprediksi nanti bentuk hidung kita itu mengecil, manusia itu bentuk hidungnya mengecil karena selalu pakai masker katanya. Tetapi inilah yang menjadi tantangan. Saya sedikit bersimpati dengan teori Darwin. Namun di saat yang sama, ini bisa mengguncangkan iman kita. Bahwa ketika kita mengalami kesulitan, kerumitan, kita didorong untuk berubah, kita didorong untuk memiliki daya hidup yang kuat. Kita mulai bertanya, dalam situasi semacam ini, di mana Allah? Ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan, bahkan kita untuk sekedar bertahan hidup aja itu tidak mudah, di mana Allah? Ketika ada bencana, tidak hanya pandemi, sekarang ada banjir, ada badai dan sebagainya yang ini membuat orang menderita, di manakah desain spesial yang sempurna itu? Mengapa Allah menciptakan sesuatu yang sebenarnya ini justru melawan iman kita? Di mana Allah? Pertanyaan ini menghantui di hati saya ketika saya membaca perikop kita kali ini. Bahwa situasinya ketika para murid pada waktu itu mengalami kehilangan. Para murid mengalami krisis ketika guru, pemandu kehidupan mereka yang memberi mereka harapan, juru selamat yang dipercaya mampu membebaskan mereka, mati. Ini tidak mudah. Para murid pada waktu itu ada informasi yang mengatakan mereka harus hidup bersembunyi untuk menghindari persekusi. Mereka harus hidup dengan identitas yang ditutup-tutupi karena mereka terancam, bisa saja dia juga dibunuh dan dicap sebagai pemberontak. Para pengikut Yesus yang semula banyak tiba-tiba hilang. Dalam gambar kita bisa melihat bahwa dari sekian belas, sekian ratus, sekian ribu yang tadinya mengikut Yesus, hanya beberapa gelintir orang yang mengurus dia. Dan ini menjadi pertanyaan. Dan biasanya dalam situasi semacam itu, orang mengalami krisis, putus asa, orang mengalami ketakutan yang luar biasa, orang mengalami kepanikan yang luar biasa, orang bisa kehilangan akal. Orang bisa kehilangan kesadaran dan cara berpikir rasionalnya, sehingga dia tidak mampu berpikir jernih
dan cenderung menolak kenyataan. Contohnya mudah kita bisa temui. Bagi yang masih sekolah, merasakan punya target nilai yang baik, ketika nanti gagal, merasa malu, seharian, 2 hari, 3 hari mengurung diri di kamar, tidak mau makan. Itu adalah contoh yang sederhana bisa kita temukan. Putus cinta, HP di silent, HP dipecah dan sebagainya. Minta apa ke orang tua tidak dikasih, seketika itu juga orang marah, tidak mau berbicara pada orang tua dan kabur dari rumah. Ini contoh betapa ada situasi yang membuat orang itu bisa tidak berpikir secara jernih dan menolak kenyataan. Nah, tantangannya adalah begini. Generasi kita di usia belasan sampai 20-an di akhir-akhir ini sering menjadi sorotan karena generasi kita ini mulai banyak, bahkan di tahun 2030 sampai 2045 itu generasi kita ini akan menentukan nasib bangsa kita. Jumlah kita banyak yang disebut bonus demografi. Jumlah kita banyak, potensi kita luar biasa. Namun ada sorotan yang serius bahwa secara mental kita belum mampu. Ada informasi yang mengatakan bahwa di usia kita, di usia belasan sampai 20-an ini adalah anak-anak yang mudah bosan. Apalagi sekarang di masa zaman media sosial, orang bisa skip, hanya memilih apa yang dia suka dan tidak terbiasa bertahan di tempat atau di situasi yang dia tidak suka. Dia bisa menolak apa saja, dia bisa menerima apa saja yang dia suka. Orang kalau sudah suka K-pop, orang suka drama Korea itu yang katanya jadi judul acara kita pada hari ini, itu bisa mati-matian di Twitter, ramai sekali para gerakan K-popers yang melakukan perlawanan secara media. Orang bisa mudah suka, mudah juga tidak suka. Orang bisa mudah terkagum-kagum pada sesuatu, tapi mudah juga membenci luar biasa. Generasi kita ini disebut juga generasi yang galau, gamang, tidak memiliki pendirian dan identitas. Ini yang menjadi persoalan, karena ada banyak penelitian juga yang mengatakan bahwa di generasi kita krisis-krisis mulai terjadi di usia-usia pemuda, di usia-usia kita yang masih sangat belum dewasa, ada krisis. Tidak sedikit data yang mengatakan bahwa ada pemuda yang selalu ingin bunuh diri, mental breakdown. Banyak orang yang putus asa karena ekspektasi yang dia inginkan sangat luar biasa, tetapi ketika dia tidak mampu mewujudkannya, dia gagal. Dia merasa dia tidak pantas hidup. Ada banyak sekali masalah. Anak di usia SMA sudah mulai berpikiran bunuh diri hanya karena tidak lulus UN. Orang mulai kehilangan akal sehat. Dan ini tantangan bagi kita teman-teman, bahwa di generasi kita memang harus tidak hanya membuktikan, tetapi kita juga harus mampu berargumentasi. Sejauh mana sebenarnya dugaan-dugaan itu harus kita tolak dan kita harus buktikan bahwa kita memiliki sesuatu di dalam diri kita. Dan iman tentang kebangkitan Kristus yang kita hayati di masa Paskah inilah kuncinya. Kita ditawarkan bahwa menghayati kebangkitan Kristus itu juga harus kita pahami sebagai cara untuk melihat bagaimana Kristus itu hidup dan dia menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Dia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk resiko dan konsekuensi dari pilihan hidupnya. Bahkan kematian sebagai sebuah konsekuensi itu adalah hal yang lebih berharga daripada ketika kita menyerah dan kita ingin menolak semua pilihan hidup. Dalam kehidupan kita harus memilih. Kita hidup jelas di dalam keterbatasan. Kita tidak bisa melakukan semua hal itu secara seketika bersamaan. Seolah-olah kita ingin menyenangkan hati semua orang, tetapi dalam diri kita bisa saja kosong. Nah, iman kebangkitan, kita bisa melihat bagaimana Kristus itu bangkit
bukan hanya soal dia dari mati menjadi hidup, tetapi itulah simbol bagaimana dia mampu melampaui keterbatasan manusiawinya. Dia mampu melampaui hal-hal yang sebenarnya adalah pilihan terbatasnya. Di dalam doa Getsemani misalkan, ketika Yesus sendiri merasa gentar, merasa takut, itu diakuinya, tetapi dia memilih untuk tetap jalan. Dan ketika dia melakukan tugas itu sampai selesai, toh tidak selesai pada kematian saja. Tidak hanya selesai pada jalan buntu dia mati, namun ketika dia mampu bangkit, dia dibangkitkan dan dia bisa hidup menunjukkan pekerjaan Allah ini lebih besar daripada ekspektasi dan rencana pikiran kita. Kita harus tahu bahwa cara melampaui kemanusiawian kita ini memang membutuhkan upaya yang serius dan berat, membutuhkan strategi, membutuhkan energi, membutuhkan konsentrasi dan dedikasi yang sangat tinggi ketika kita harus bertekun pada satu nilai yang kita coba pertahankan. Maka tantangannya, kalau kita dicap sebagai generasi yang mudah menyerah, kita dicap sebagai generasi yang mudah patah semangat, generasi yang mudah bosan, generasi yang tidak jelas identitasnya, tantangannya adalah kalian harus membuktikan bahwa apa yang kalian hayati setengah mati atau mati-matian sepenuhnya itu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara iman. Kristus telah membuktikan itu, bahwa integritas dan dedikasinya membuktikan dia mampu melampaui keterbatasannya. Nah, saya ingin sedikit berbicara tentang tema kita kali ini, startup. Saya tidak ingin membicarakan drama Koreanya, tapi startup dalam artinya yang paling literal adalah memulai. Kita mungkin membayangkan bahwa startup ini menjadi tren cara bekerja, cara berbisnis, cara hidup orang zaman sekarang. Startup ini kan menawarkan, kalau kita tahu Tokopedia, boleh menyebut merek sedikit ya, Bukalapak dan sebagainya, Traveloka. Sebenarnya itu kan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis yang semula tidak dipikirkan oleh orang. Mereka anak-anak muda yang secara sederhana ingin mengambil peluang tertentu. Contohnya orang kalau dagang, sekarang kalau di pasar harus sewa kios, itu tidak bisa, biayanya tidak akan cukup dalam operasionalnya. Tetapi dengan adanya e-commerce, dengan perusahaan-perusahaan startup itu, dia membantu membuat jaringan. Dia melihat peluang-peluang tertentu yang tidak dilihat orang, dan itu ternyata membuahkan potensi yang luar biasa besar. Kantor-kantor tutup. Sekarang orang bisa bekerja di rumah karena memanfaatkan jaringan. Orang bisa bekerja dengan lebih mudah, aktivitas dengan lebih mudah, ada aplikasi online, ada aplikasi ojek online, ada aplikasi untuk beli makanan, ada aplikasi dan sebagainya karena memanfaatkan sesuatu yang ada. Nah, memulai itu hal yang sederhana, namun dampaknya akan besar. Kita tahu cerita-cerita tentang Steve Jobs, Mark Zuckerberg, orang-orang yang sangat luar biasa membangun Facebook, membangun Apple dan sebagainya itu, mereka orang yang diremehkan, mereka orang yang dianggap gila mungkin, bahkan tidak lulus kuliah. Namun ketika mereka mau memulai dengan penuh integritas dan dedikasi pada sesuatu yang mereka yakini, mereka mampu melampaui batas-batas stigma orang. Mereka mampu melampaui batas-batas praduga orang yang meremehkan mereka. Nah, tema Paskah kali ini, startup, saya ingin melihatnya secara sederhana. Ayo mulai dulu. Lakukan sesuatu yang kalian anggap itu sebagai kebenaran. Dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab, dan kita harus meyakini bahwa Tuhan menempatkan kita di setiap tempat, di setiap situasi itu bukan tanpa rencana.
Ketika kita mampu mengatasi setiap persoalan, kita mampu bertumbuh dan berubah. Kita mampu mengatasi setiap keterbatasan, kita mampu bertahan juga untuk tetap hidup. Dan disinilah saya melihat korelasi iman dengan teori Darwin yang tadi awal saya katakan. Perubahan dan iman itu niscaya, hanya persoalannya seberapa mampu dan mau kita memulai untuk startup. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan memberikan petunjuk bagi kami. Bahwa ketika kami sering lalai dan kami sering berputus asa, biarlah kami juga belajar untuk bangkit dan memulai untuk melakukan sesuatu. Mampukan kami untuk selalu berpegang pada apa yang kami yakini dengan penuh tanggung jawab, dan biarlah kami juga dapat selalu bertumbuh dan berubah seiring setiap tantangan yang ingin kami hadapi. Mampukan kami ya Tuhan dengan penuh semangat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami di sekolah kami, di tempat kami bekerja, dan dimanapun kami ditempatkan. Mampukan setiap krisis ini menjadi medan untuk kami berkembang dan menjadi lebih baik, karena kami percaya bahwa rencana Tuhan selalu baik bagi kami. Biarlah kami memiliki kekuatan dan kemauan untuk selalu memulai proses kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukur sekali kita bisa mendengarkan firman yang disampaikan oleh Mas Fredo, supaya kita sebagai pemuda-pemudi dan remaja GKJ Karanganyar, kita selalu mengerti bahwa memulai itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Memulai untuk bangkit dari keterpurukan, memulai bangkit dari hal-hal yang membuat kita jatuh. Dan selalu ingat bahwa dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita harus selalu bertahan, bertumbuh, dan percaya di dalam iman. Nah, betul banget Mbak Rosi. Setelah kita menerima firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu pujian Kami Terima. Kami yang telah ditebus dengan darah
Mari teman-teman kita menaikkan doa kita kepada Allah. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Ya Tuhan, hari ini kami telah memberikan persembahan terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Juga Tuhan, tolong Tuhan berkati pengelola persembahan ini, supaya mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah menyertai acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami akan memulai aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan selalu lindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, nggak kerasa nih Atta, kita sudah sampai di akhir ibadah. Ya Mbak, gak kerasa banget. Sedih banget kita harus segera berpisah dengan teman-teman semua. Tapi sebelum berakhir, kita harus selalu ingat bahwa sebagai pemuda dan remaja GKJ Karanganyar, kita harus selalu bertahan, bertumbuh di dalam iman. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.